Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue Giovanni Tobia. Dan sekarang nih baju gue matching banget nih sama motornya cuy. Nah, ini di sebelah kanan udah ada Honda PCX 160 yang Royal Matte Blue. Ini sama ya warnanya kayak motor gua, Dove Matte Blue gini. Dan kalau lihat dari depan nih, kita lihat secara desain keseluruhan masih mirip banget sama PCX yang generasi sebelum ini. Jadi dari lampu depan, spakbor sampai ke belakang itu kalau secara sekilas itu masih mirip-mirip. Tapi pas diperhatiin detailnya, lampunya ini udah beda banget. Yang tadinya kan dua tumpuk gitu ya, sekarang jadi satu layer, jadi huruf U gini. Jadi melebar dari atas, udah pakai full LED semua, dari sen, lampu senja sampai ke lampu utama dan juga lampu rem udah full LED. Terus di sini di tengah ada bagian headlamp yang kalau dinyalain tuh bener-bener terang banget, dan ada DRL-nya juga di sini. Jadi makin kelihatan ini motor tuh elegan dan mewah. Terus warna Royal Matte Blue-nya juga Dove-nya bagus ya, alus, bukan Dove yang kasar. Kalau di lap nih Dove-nya Dove alus. Terus lampu-lampu sih kalau menurut gua lumayan terang juga kalau buat malam hari. Jadi udah cukup banget kalau pakai motor ini buat menjelajah kota ataupun buat touring-touring juga oke. Apalagi dia dilengkapi dengan yang fitur ABS atau anti-lock braking system. Jadi pengereman tuh lebih aman dan juga nggak bakal takut kepleset kalau kita ngerem di saat hujan atau di saat jalanan licin. Dia bakalan ngasih sensor yang ya sensor ABS lah. Terus di sini kalipernya tuh kerasa padat banget, ada bracketnya lagi di sini tuh. Jadi kayak semacam desain tambahan untuk nambahin nih si sensor ABS-nya. Terus ini ada ini biasalah sensor ABS di motor biasanya kan pakai ring hitam kayak gini. Cakramnya belum yang model waving, masih standar. Dengan ini velg kayaknya beda deh dari yang generasi sebelumnya. Jadi kayak ada tebel, terus di sini ada tipis dan jaring-jaring gini, lebih padat velgnya, lebih kerasa penuh banget gitu. Terus bannya depan itu ukurannya 110/70. Untuk ringnya kayaknya ring 14 juga. Ya masih ring 14 dan lebarnya ini 110. Jadi lumayan lebar ya. Walaupun memang tingginya 70. Jadi pendek, dia nggak terlalu tebel banget. Kalau buat jalanan agak hancur mungkin nggak terlalu halus. Tapi si PCX 160 ini setahu gue dia punya peredam di bagian stang, ada karetnya gitu. Dari stang ke tiangnya itu dia punya peredam. Jadi mungkin getaran dari jalanan tuh lebih teredam sama PCX 160 ini. Oke, sekarang kita lihat nih di bagian instrumen speedometer. Tapi sebelum itu visornya ya. Ini visornya sekarang ya nggak terlalu jauh berbeda, cuman bentuknya ini lebih lebih string kayak gitu. Terus ada tulisan Honda Selectable Throttle Control, atau yang kalau di mobil-mobil itu namanya traction control. Kalau misalnya ban depan sama ban belakang itu putarannya lebih kencang ban belakang, dia akan nge-cut powernya. Makanya kadang kalau jalanannya licin atau misalnya di becekan kita gaspol, kalau HSTC-nya nyala itu bakal nge-cut power. Jadi motornya tuh berbet-berbet. Itu bukan karena bensin atau anginnya nggak pas, tapi karena emang CDI-nya atau ECU-nya itu nge-cut power biar motornya nggak spin belakangnya. Oke, kita lihat dari instrumennya. Ya, dari bagian speedometer kita lihat sekarang tuh lebih gede, lebih ngelebar, dan bentuknya rame. Rame. Di listnya belakang tuh ada list pinggir, ada warna silvernya, terus ada kayak tulisan PCX warna biru. Kalau kita nyala nggak nih tulisannya? Nyala cuy, jadi lebih premium banget. Ini ada high beamnya, terus bensin, speedometer, jam, average, real time, sama enggak real time sini kayaknya. Sama ini ada indikator HSTC nya nyala nih, ada T itu nyala tuh. Terus di sini ada odometer, trip, sama udah itu doang, nggak ada trip 1, trip 2, nggak ada voltmeter dong di sini. Wah ya nggak ada voltmeter, sayang banget cuy. Biasanya kalau motor-motor kayak Maxi atau yang bener-bener gede kayak gini, kayak Forza atau apa, itu minimal ada voltmeter untuk mengetahui kondisi akinya. Karena ini nggak ada setelannya. Jadi wah sayang sekali. Ya simple ya. Baru kelihatannya banyak tapi gini doang. Terus ada high beam, low beam. Saya ini yang gue suka nih, gede banget tuh indikator lampunya gede. Jadi kalau mak-mak bawa motor tuh nggak bakal lupa saya belum dimatiin. Karena ini indikatornya gede sekali. ABS-nya nyala. Ini ada link stopnya juga kalau kita nyalain ada di sini. Terus itu ada apa tuh, kayak traction control off itu yang sebelahnya. Kalau yang ini yang on. Terus di sebelahnya ada untuk knob keyless-nya. Kalau keyless-nya connect atau mau dimatiin itu. Nah ini nyala. Udah di sebelah kiri high beam, suhu, cek engine, sama aki. Udah sih itu doang, nggak ada yang rame banget, simple sekali. Tapi emang instrumennya gede. Cuman indikator-indikator yang ada di dalamnya tidak sebesar fisiknya. Jadi kayak speedometernya cuman kecil gitu, nggak terlalu gede ya. Menurut gua udah lumayan lengkap. Cuman sayang sekali tripnya cuman satu, nggak ada trip A, trip B, nggak ada
voltmeter juga yang gimana ini motor juga tanpa selaan atau kickstarter, jadi itu perlu banget. Dan ini 2 tombol setting sama select. Jadi ini setting mungkin kalau kita mode odometer, kita select buat ngatur-ngatur jam ataupun matiin HSTC-nya. Selain ABS, HSTC, idling stop system, di sini juga dia punya power outlet sekitar berapa watt nih? Apakah langsung soket? Ya, dia udah dikasih langsung soket USB. Jadi kita nggak perlu beli charger lighternya lagi nih, udah terintegrasi. Jadi aman banget, nggak perlu beli soket lighter yang bikin space-nya tuh jadi berkurang. Kalau beli soket lighter kan minimal dia punya tambahan lagi segini, jadi mentok ke casingnya. Karena ini udah terintegrasi USB, jadi langsung bisa colok kabel aja. Ya walaupun masih USB Type A, belum yang Type C. Halus ya? Ya gitulah. Cuman bahan-bahannya masih mirip-mirip sama yang generasi sebelumnya. Stangnya juga masih mirip nih, ada 2 pegangan di sini. Nah, tapi di balik ini dia udah pakai peredam karet. Jadi ada yang beberapa pengalaman dari rider-rider PCX itu bilang kalau lagi diem tuh digoyang-goyang, ini stangnya goyang. Jadi kayak karetnya tuh entah dia emang begitu atau mungkin karet-karetnya kalau dipakai ke jalan-jalan yang rusak fungsinya mungkin meredam, tapi nggak tahu ke depannya apakah dia harus ganti karet, apakah bisa aus atau gimana, gua kurang tahu juga. Di kiri kita lihat ada high beam, low beam, ada sen dan juga klakson, ciri khas Honda nih ada gini. Terus di sebelah kanan ini ada idling stop system, hazard dan juga electric starter. Dan ini tombolnya besar-besar banget nih cuy. Jadi jempol-jempol orang Asia sih enak banget nih buat mencet-mencet tombol-tombol yang ada di PCX 160 ini. Ya, di tengah simple kayak gini, dan keylessnya di sini. Ini ada buat ya kalau keylessnya mati ini buat congkel, buat ganti ke kunci konvensional. Ada fullnya, jadi kalau kita mencet full, mencet sini dan ini terbuka. Tangkinya 8,1 liter dengan konsumsi bahan bakar yang tadi gua belum lihat ya. Paling sekitar 50 km per liter. Tapi di sini ada tutupan untuk naruh si knopnya. Jadi nggak perlu megangin tutup tangkinya lagi. Oke, nggak cuman bodi yang gede, tapi dia punya bagasi yang lumayan besar. Ya kapasitasnya itu naik sekitar 1,7 liter. Artinya dari yang sebelumnya 28 liter, dia sekarang menjadi 30 liter di bagian bagasi. Tapi yang bagian sini, ini lacinya juga tadi gue belum sempat bahas. Ini botol aqua 800 ml atau 600 ml bisa masuk dengan sempurna. Ya, masih bisa masuk dengan sempurna. Dan kita juga nutupnya enak karena dia tutupnya tuh sampai atas. Jadi bukanya tuh enak, nutupnya juga enak. Dan ini udah pakai penjaga di sini, jadi dia nggak langsung jatuh. Nah, kayak misalnya kalau lagi ngambil gitu, kena juga ya. Ya nggak tahu lah. Pokoknya yang penting ada penjaganya biar kalau kena angin tuh nggak langsung jatuh. Untuk lap 30 liter di sini sangat lega. Jualan cincau dari pagi sampai sore, stoknya masih ada nih. Akinya sendiri sih, gue belum lihat akinya di mana ya, lupa deh. Apa di sini? Jangan-jangan akinya di sini kayaknya ya. Ini aja. Agak sotoy aja ya. Tapi setahu gue PCX itu kan bagasinya memang diperuntukkan untuk bener-bener penyimpanan. Jadi akinya setahu gue emang di sini nih kalau dibuka. Tapi kalau kalian mungkin lebih tahu, tulis komen di bawah. Di balik sini juga ada tempat penyimpanan toolkit. Jadi nggak cuma di bagasi nih, kita juga bisa jepit-jepit obeng toolkit, kunci busi, ditaruh diselipin di balik sini. Jadi lebih rapi. Di sini tuh bener-bener buat naruh barang kalian aja. Jadi barang kalian tuh nggak kepotong atau terdiskriminasi dengan adanya toolkit. Ya ini bagus banget, suka banget gua sama bagasinya. Ini helm 2 sih kayaknya masuk nih. Ini satu full face, yang satu half face yang kecil. Ini dua-duanya bisa masuk dengan bagus, dengan rapih. Dan sekarang joknya teksturnya lebih soft banget, ini kulitnya tuh melar banget. Jadi elastisnya tuh bener-bener elastis banget. Dan ini mirip-mirip sama yang ada di Honda Forza sama Yamaha T-Max. Jadi kulitnya kalau didudukin tuh kayak gini nih, bisa elastis. Dan bahannya dual tone, ada jahitan-jahitannya di sini menambah kesan premium dan elegannya. Apalagi dipadukan dengan warna doff. Ya, rem depan belakang standar cakram, dan ini kalau nggak salah ABS-nya itu udah dual channel kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya satu deh, soalnya nggak ada sensornya. Dari bagian samping ya, di sini kita lihat ada tulisan PCX-nya. Ini fontnya berbeda daripada yang sebelumnya. Yang kalau yang sebelumnya tuh PCX-nya tuh lebih slim, kalau yang ini lebih lebar, lebih gede, dan warnanya gold kalau kalian perhatiin. Jadi agak lebih premium ya, warna-warna gold. Ya dari samping nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Dan ini setahu gue ini filternya sama sih kayak yang sebelumnya, cuman kan ini PCX 160, jadi mesinnya itu kubrikasinya 156,9 cc. Kalau yang sebelumnya tuh 149 atau 150 cc. Sekarang naik tenaganya di sekitar 14 atau 15 horsepower. Ya nggak gede-gede amat sih tapi untuk
mendorong motor ini itu udah cukup banget. Bobotnya 132 kg by the way, itu sama kayak kompetitornya. Jadi nggak ada perbedaan bobot yang gimana-gimana, yang signifikan nggak ada. Jadi sama-sama aja. Oke, kita mungkin bahas mesinnya lebih dalam. Nah, ngomong-ngomong soal mesin nih, kita lihat di bawah nih. Sekarang udah pakai ASP Plus, ada plusnya. Ensan Smart Power ini udah ada sejak Beat FI 2013 keluar, dan sampai sekarang teknologi ESP dari Honda ini masih dipertahankan. Dan tulisan 160-nya loh, 4 valve, artinya 4 klep. Dia punya mesin 156,9 cc yang di belakang jadi 160 cc. Tenaganya 16 PS atau sekitar 14-15 horsepower. Ya, tidak besar, tapi tidak bisa dibilang kecil juga, karena untuk mengangkat beban 132 kg, torsinya ini lumayan cukup, yaitu 14,7 Nm. Itu lebih besar dibandingkan Vario pastinya. Untuk dibandingkan ke Aerox itu 13,8 Nm, yang baru itu 14 Nm juga, ya mirip-mirip, dan ini bobotnya lebih berat. Terus ini ada bentuk-bentuk kayak itu loh, aerodinamika atau exhaust intake-nya, tapi nggak bisa juga lah. Intake ini madepnya madep ke depan gitu buat ngambil angin. Oh, ini madepnya ke belakang. Ya ini desainnya aja. Untuk CVT-nya sendiri dikasih cover. Ini logam bukan plastik, jadi kalau di iniin keras ya. Dan ini ada cover plastiknya. Jadi dual tone gitulah, warna silver sama hitam. Dan mesinnya ini BBM-nya sekitar 45 sampai 60-an km per liter, tergantung dari cara orang yang bawa juga sih. Dan kalau pakai idling stop pasti lebih irit. Kan banyak yang nanya, idling stop itu ngaruh ke irit bahan bakar nggak sih? Sebenarnya ngaruh, karena misalnya kita macet-macetan lebih dari 5 detik atau lebih dari 3 detik, motor itu akan mati dan konsumsi bahan bakar otomatis akan berkurang ketika motornya lagi posisi idling stop. Dan kalau lagi di lampu merah juga pengaruh. Misalnya 1 menit berhenti, nah motornya kan 3 detik sampai 5 detik itu mati. Nah selama 1 menit ke depan itu motor tidak mengeluarkan BBM. Jadi itu pengaruh banget buat keiritan bahan bakar. Ya mungkin pengaruhnya sekitar 3 sampai 5 liter, tergantung juga kondisinya seperti apa. Dan ini ada step untuk pembonceng yang benar-benar lebar dan modelnya tuh slim. Jadi kalau kita lipat ini menyatu dengan body, jadi nggak ngeganggu desainnya. Ini rapih banget menurut gua, bagus banget cara pemotongan desainnya. Jadi kalau dari depan ke belakang tuh bener-bener slim. Biasanya kalau motor-motor kan ada kecoakan gitu atau gimana bulat. Kalau ini bener-bener rata, jadi pas dibuka dia lebar dan juga tipis. Ya, oke banget lah pokoknya. Di sini decknya lumayan besar, ada tangki 8 liter dan juga bagasi 30 liter. Ada rear hugger atau spakbor kolong. Dan sekarang kita lihat dari belakangnya. Oke, di sini kita lihat nih sebelah kanan ada penutup radiator, dan uniknya ini radiatornya tuh miring. Jadi kayak motor-motor Vario atau Aerox atau NMAX itu kan rata ya. Oh, dia begini. Jadi kisi-kisinya juga miring, terus pengisian radiatornya juga miring, dan mungkin ini memudahkan kita ya kalau lurus kan kehalang bodi. Ini bodinya kan tebel gitu ya, gede. Jadi kalau miring tuh bisa gampang buat buka tutup radiatornya. Tapi setahu gua biasanya ini kalau karpet dibuka, di dalam tuh ada buat ngisi radiator. Dan ini untuk radiator utama, dan yang di sini tuh biasanya ada cadangannya. Jadi kalau kalian pengen lebih mudah ya isinya di balik sini. Tapi jangan dibongkar lah. Masih baru, sayang gitu. Nah, cover knalpotnya sendiri tipis ya. Tuh, terasa tipis, tapi ini memperingan bobot. Jadi nggak terlalu berat bobotnya. Nah, build quality-nya sih karena dia tipis dan elastis. Jadi kalau kena benturan-benturan dia masih lumayan fleksibel, nggak terlalu kaku dan cepat patah. Di belakang sini ada cover silver dari plastik juga, dan knalpotnya ini baru dibandingkan yang versi 150 sebelumnya. Jadi suaranya juga agak beda sedikit ya, karena ini motor matic jadi suaranya nggak berubah banget. Terus dari suspensinya sendiri, dia tidak ada penyetelan spring atau preloadnya, jadi standar fix kayak gini aja. Dan suspensinya tidak bisa dibilang empuk, agak rigid, agak stiff, karena dia juga karakternya yang bener-bener buat kotaan. Jadi buat slip di kemacetan masih bisa dibilang lincah dibandingkan kompetitornya. Tapi memang suspensinya jadi lebih kaku. Ya ciri khasnya motor-motor yang gede begini sih, kelihatannya nyaman, empuk. Tapi suspensinya tidak bisa dibilang empuk. Pengereman belakang udah pakai cakram, dan ini satu piston dengan kaliper Nissin. Slingnya nggak ada sling untuk locker, jadi kalian nggak bisa memanfaatkan fitur smart lock kayak yang ada di Honda Vario, Honda Beat atau Honda Scoopy. Nah makanya kekurangan rem cakram itu, dia nggak ada pengereman untuk lockernya. Makanya kalau dibilang kenapa sih Matic kok belakangnya banyak yang pakai tromol, karena ya itu kan kita nggak ada giginya nih, jadi dia nggak ada pengunci persnelingnya. Jadi kalau kita naruh motor di permukaan yang tidak rata, dia itu akan mundur sendiri atau maju sendiri. Makanya pengamannya dikasih locker, dan locker itu bisanya berfungsi di
motor-motor yang pakai tromol, kecuali di motor-motor besar yang kayak Matic 250 cc ke atas, dia itu pakai sling khusus. Jadi ini ada kabel master rem untuk cakram, dia ada kabel lagi satu lagi untuk pengunci remnya. Jadi remnya tuh nggak bakalan rusak, karena kalau cakram ditekan terus-terusan itu bakalan bocor master remnya. Makanya dia tidak ada menyamakan fitur locking untuk remnya. Dari samping bobotnya motornya lumayan besar, kita lihat di lampu belakangnya. Nah, dari bagian belakang sendiri dia spakbornya lumayan rata, artinya dia nggak ada tumpukan-tumpukan yang terlalu repot. Jadi bener-bener rata dan lebar. Ban belakang ini ukuran 130/70 kalau nggak salah ya. Ya bener. Ringnya ring 13. Jadi ban belakang lebih kecil dibandingkan ban depan. Itu ciri khas PCX sih dari dulu. Di depan ring 14, belakangnya ring 13 supaya dia itu motor lebih downforce di belakang, lebih neken di belakang. Itu membuat kita jadi lebih nyaman sih. Cuman kalau handling emang nggak terlalu lincah kayak 14. 13 makin kecil ringnya itu makin susah untuk miring-miring, apa sih namanya, manuver. Tapi untuk slip belok-belok itu lebih enak karena ban belakang kecil, jadi ngindarin lubang tuh gampang. Tapi emang untuk ngebut ya kurang enak. Ya, nggak lagi yang bisa dibahas. Dan ini lampunya full LED, nyalanya keren, dan gue lebih suka karena yang sekarang itu nggak ada kayak X yang muncul di sini. Kalau yang lama kan ada fender, over fender gitu sampai sini, dan ini dibikin lebih slim jadi lebih halus. Dan kalau ngerem ini nyala yang setengahnya doang, dan kalau lampu stop lampnya itu ready-nya yang bener-bener selalu nyala tuh yang pinggir-pinggir sini. Jadi lebih kelihatan mewah dan elegan. Di sini nggak ditambahin lagi ya lampu racing gitu, lampu balap kayak di motor-motor itu, motor GP. Ya udah, mungkin segitu aja, simple, nggak ada yang bisa dibahas lagi. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi Honda PCX 160 ini dihargai di on the road-nya Rp33.975.000 dan kalian bisa langsung kesini. Itu kreditnya bisa Jabodetabek, syaratnya KTP sama kakak doang. Itu pokoknya mudah banget cara kreditnya. Langsung aja kontak di alamat Instagram di bawah atau nomor WA yang ada di deskripsi. Kesimpulannya, motor ini menurut gua harga 30 juta itu dia udah dapet smart keyless. Ini ya, keylessnya udah bagus, dan dia ada warna DRL warna birunya di lingkarannya. Terus fiturnya juga ada HSTC, Honda Selectable Traction Control, HSTC ya bener lah. Terus ada idling stop system yang ada satu mode 3 detik dia mati. Ada juga ABS nya, dan depan belakang udah pakai rem cakram. Lampu-lampu udah full LED, dan bagasi naik jadi 30 liter yang sebelumnya 28, dan tangki bahan bakarnya itu 8,1 liter. Lengkap banget. Dan di sana di kompartemen laci udah pakai USB Type A. Jadi kalian langsung tinggal bawa kabel USB, kalian bisa ngecas smartphone, ngecas power bank, ataupun masak nasi kalian pakai mini Magicom. 12 ampere kira-kira. 12 ampere. 12 watt kali 1 volt. 12 volt kali 1 ampere 12 watt. Ya gimana ngitungnya gue bingung. Nah, terus di bagian sini juga dia punya kelebihan, ada penjaganya, dan joknya dual tone, empuk. Ini lebih empuk dibandingkan yang sebelumnya. Suspensinya memang tidak terlalu empuk, agak rigid, stiff, kaku gitu, tapi kakunya itu bikin stabil. Jadi buat manuver enak, dan ya dia udah dilengkapi dengan fitur-fitur kayak gitu. Menurut gua dengan harga Rp33.975.000 ini motor worth it banget, dan kalian bisa langsung dapetin aja di Honda Daya Motor Jati Makmur. Alamatnya ada di deskripsi. Oke, segitu aja mungkin review kali ini. Thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.